Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai kutipan. Adapun kelompok kami terdiri dari Syauqi Imanur Rofi, Putri Mutmainah, dan saya sendiri Andika Primayuda. Pengertian kutipan. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Manfaat kutipan: untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas, dan untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan oleh orang lain sebagai milik sendiri atau plagiat. Kemudian fungsi kutipan: menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat, memudahkan penilaian penggunaan sumber data, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan, mencegah pengulangan penulisan data pustaka, meningkatkan estetika penulisan, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi, dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Jenis-jenis kutipan. Menurut jenisnya ada 3 macam kutipan, yaitu kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan yang telah dikutip. Kutipan langsung. Kutipan langsung ialah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya secara langsung apa adanya, baik mengenai kata, kalimat, dan ejaannya, tanpa menambahkan atau mengurangi sedikit pun. Sumbernya bisa berupa teks maupun wawancara. Prinsip-prinsip dalam mengutip langsung. Pertama, bila ada kesalahan, pengutip tidak boleh memperbaikinya. Biarkan apa adanya dan beri catatan singkat, yang artinya kesalahan dari naskah asli yang dikutip, dan penulis tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Kedua, dalam kutipan kita diperkenankan menghilangkan bagian-bagian kutipan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna atau arti yang terkandung dalam sumber kutipan. Caranya, menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari 1 alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik. Menghilangkan bagian kutipan yang kurang dari 1 alinea. Bagian yang dihilangkan diganti dengan 3 titik sepanjang garis dari margin kiri sampai margin kanan. Kutipan langsung dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek adalah kutipan langsung yang kurang dari 5 baris. Cara penulisannya adalah dengan menggabungkan dengan teks utama dan ditulis 2 spasi di antara 2 tanda kutip. Font penulisan untuk kutipan langsung pendek berukuran 12. Contoh, di Indonesia, bahan bakar biodiesel murni belum digunakan pada kendaraan yang bermesin diesel. Yang ada adalah biodiesel digunakan sebagai campuran atau substitusi bahan bakar solar. Pitako, 2012, halaman 17. Kemudian kutipan langsung panjang. Kutipan langsung panjang adalah kutipan yang terdiri dari 5 baris atau lebih. Cara penulisannya adalah dipisah dari teks utama dengan jarak 2 spasi dari teks sebelum dan setelah kutipan. Kutipan ditulis dengan 1 spasi, masuk 1,2 cm dari batas kiri paragraf. Kutipan langsung panjang tidak menggunakan tanda kutip. Contoh, pengelola sekolah. Menurut Salis, bagaimana yang dikutip oleh Samami, sekolah seyogyanya dipahami sebagai unit jasa pendidikan dan bukan sebagai kepanjangan birokrasi pemerintah. Sebagai unit layanan jasa, maka keberhasilan sekolah harus diukur dari kepuasan kliennya, yaitu siswa dan orang tua. Bahkan kepuasan klien berkorelasi dengan kualitas produk atau layanan memang benar, tetapi mutu produk atau layanan itu sangat relatif, tergantung karakteristik
Klien dengan karakteristik berbeda akan memerlukan kualitas layanan yang berbeda pula. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah penggunaan kutipan yang dilakukan oleh penulis dengan cara mengambil pikiran, ide, gagasan, pendapat orang lain, kemudian menyampaikan dalam sebuah karya tulis itu dengan kalimat sendiri sesuai dengan pemahamannya pada kutipan tersebut. Dengan kata lain, penulis tersebut tidak menulisnya dengan sama persis dengan tulisan, paragraf, kalimat yang dikutipnya. Penulis itu merangkum secara merangkai kalimat yang didasarkan dari artikel atau sumber lainnya. Adapun ciri-ciri kutipan yang tak langsung. Dalam kutipan tak langsung memiliki beberapa ciri-ciri khusus di bawah ini yang merupakan ciri-ciri kutipan tidak langsung. Di antaranya adalah mengalami perubahan kalimat pada teks yang dikutip, tidak adanya suatu perubahan ide pikiran dari pendapat orang yang dikutip. Yang ketiga, disampaikan sesuai dengan pemahaman penulis terhadap teori yang dikutip. Kemudian adapun yang jelas dari kutipan tidak langsung sangatlah sederhana. Yang pertama adalah kutipan ditulis dengan ulang dengan gaya bahasa sendiri. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil dari sebuah referensi yang ditulis oleh penulis karya ilmiah menggunakan gaya bahasa sendiri. Berdasarkan pemahamannya sendiri, pada penulis kutipan tidak langsung tidak perlu penggunaan tanda kutip. Adapun kutipan yang telah ditulis ulang tersebut tidak perlu diberi tanda kutip. Contoh, tombol navigasi adalah tombol yang digunakan oleh pembaca blog untuk memudahkan mereka dalam mendapatkan berbagai informasi yang ada pada blog Anda. Bila diubah ke dalam kutipan tidak langsung akan berubah menjadi tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Yang nomor 2 adalah diakhiri dengan nomor kutipan dan tidak menggunakan tanda petik. Di poin sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kutipan tak langsung tidak perlu menggunakan tanda petik di dalam kutipannya. Sebagai gantinya, kutipan tidak langsung diganti dengan nomor kutipan yang menerangkan sumber dari kutipan tidak langsung tersebut. Contoh, tombol navigasi merupakan tombol yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mencari informasi yang dibutuhkan di dalam sebuah blog. Penulis Wahyu Syaban, Build Your Blogger, XML Template, tempat dan halaman yang dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah jarak spasi. Terkait dengan spasi, pada perbedaan jika Anda ingin mengutip kutipan yang kurang dari 4 baris dan kurang dari 4 baris. Jika Anda ingin menulis kutipan lebih dari 4 baris, Anda bisa memberikan jarak spasi 2,5. Jarak antara kutipan adalah 1 spasi dan tidak boleh dimiringkan. Kutipan boleh menggunakan tanda petik atau tidak. Tak lupa sumber kutipan juga harus ditulis dengan format nama penulis, tahun terbit, dan halaman buku. Contoh, budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Penulis Raymond dalam buku Keyword pada tahun 1976 halaman ke-97 mengemukakan penggunaan istilah kebudayaan yang banyak dipakai dewasa ini. Pertama, mengenai perkembangan intelektual, spiritual, dan estetik individu, kelompok atau masyarakat. Kedua, menangkap sumber aktivitas intelektual dan artistik serta produk-produknya, film, kesenian, teater. Ketiga, mengenai keseluruhan cara hidup, aktivitas, kepercayaan, dan kebiasaan seseorang, kelompok atau masyarakat. Sementara jika ingin mengutip kutipan kurang dari 4 baris, maka kutipan harus diberi 1 paragraf, kemudian Anda menggunakan tanda petik 2. Untuk membedakan kutipan dengan teks, untuk jarak dengan teks 2 spasi, sama dengan di atas, jangan lupa sertakan identitas pengarang, tahun penerbit, dan halaman. Contoh, kelompok adalah sekumpulan manusia yang merupakan kesatuan dalam memiliki identitas, di mana identitas tersebut sebagai adat dapat berupa adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola interaksi masyarakat manusia yang hidup dalam masyarakat. Selain itu, pengertian kelompok menurut Humans tahun 1950 di buku halaman 76 mengatakan bahwa kelompok merupakan sejumlah individu yang berkomunikasi satu dengan yang lainnya dalam jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Kemudian kutipan dengan beberapa pengarang. Dalam menuliskan beberapa kutipan memang harus mencantumkan pengarang. Ada beberapa dalam pencantuman pengarang, apalagi jika lebih dari 1.
Jika menggunakan referensi yang ditulis beberapa pengarang, maka kutipan ditulis dalam format nama-nama pengarang, tahun terbit, buku, dan halaman yang ditulis dalam satu kurungan. Tanda petik koma memisahkan setiap nama pengarang. Contoh, titik 3, dalam Pembangunan Ekonomi, Rahman sebagai penulis tahun 1997 di buku halaman 8, kemudian Anwar sebagai penulis pada tahun 1979 di bukunya halaman 10, kemudian penulis lagi Wirawan pada tahun 1989 di bukunya halaman 12. Lain halnya dengan ketika Anda mengutip hanya dengan dua pengarang, kutipan dengan format nama akhir dari dua pengarang. Jika lebih dari dua, maka Anda menggunakan kata dan kawan-kawan atau disingkat DKK. Contoh, kuesioner adalah suatu daftar yang berisi rangkaian pertanyaan tentang suatu hal. Penulis Sumarjan dan Uko Jadiningrat pada tahun 1967 di buku halaman 63. Dalam penulisan nama pengarang perlu diperhatikan letak penulisannya. Kutipan dengan nama pengarang ditulis sesuai kutipan. Untuk menulis kutipan tidak langsung, buat kalimat pengantar yang sesuai dengan topik kutipan yang Anda ambil. Kemudian tulis nama akhir pengarang, tahun terbit, titik 2, dan kemudian halaman di dalam kurung. Contoh lebih tegas lagi dikatakan bahwa amoniak dikirim secara kontinu untuk memenuhi keperluan PT Petrokimia dan diekspor ke Filipina, India, Thailand, Korsel, Jepang. Ditulis oleh Subandi pada tahun 1987 di buku halaman 40. Kemudian penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis kutipan yang selanjutnya yaitu kutipan yang telah dikutip, yaitu kutipan yang diambil dari naskah yang merupakan kutipan dari suatu sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dikutip dengan menyebutkan nama penulis asli dan nama pengutip pertama, serta tahun dikutipnya. Cara mengutip seperti ini hanya diperbolehkan jika benar-benar sumber asli tidak didapatkan dan harus dianggap sebagai keadaan darurat. Contohnya, Kerlinger dalam kurung dalam Ari, 1982.2382 memberikan batasan penelitian ex post facto sebagai penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel perwujudan tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Atau bisa juga menurut Kerlinger dalam Ari dalam kurung 1982.2382 penelitian ex post facto sebagai penyelidikan empiris yang sistematis di mana ilmuwan tidak mengendalikan variabel bebas secara langsung karena variabel perwujudan tersebut telah terjadi atau karena variabel tersebut pada dasarnya memang tidak dapat dimanipulasi. Kutipan yang telah dikutip dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, bila kutipan asli tidak memakai tanda kutip, kutipan dalam kutipan dapat mempergunakan tanda kutip tunggal atau tanda kutip ganda. Yang kedua, bila kutipan asli memakai tanda kutip tunggal, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip ganda, atau sebaliknya, bila kutipan asli memakai tanda kutip ganda, kutipan dalam kutipan memakai tanda kutip tunggal. Kesimpulannya, kutipan adalah upaya penulis untuk memperkuat gagasannya dengan mengutip pendapat ahli di bidangnya atau upaya menyampaikan gagasannya dengan menyampaikan gagasan para ahli. Kutipan dibagi menjadi kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan kutipan yang telah dikutip. Teknik mengutip dalam kutipan diantaranya teknik mengutip berdasarkan bentuknya dan teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya, yang di dalamnya terdapat body notes dan footnotes. Kiat-kiat dalam mengutip diantaranya menerangkan kutipan, memperkuat gagasan dengan kutipan, menyimpulkan beberapa kutipan, dan membandingkan beberapa kutipan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.